Sampai hari ini manusia harus tunduk kepada tulisan Musa. Karena dia adalah orang pertama menuliskan itu. Dan banyak yang lain lagi. Oke, saya kembali. Nah, 4 karakter dasar manusia inilah yang menyusahkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau kita tidak jumpa Yesus, maka kita tidak diselamatkan. Sebelum jumpa Yesus, 4 hal ini harus dipulihkan dari hidup kita. Mari kita buka. Mana yang melankolis, mana yang kolerik, mana yang flekmatis, mana yang sanguin dari 4 ini. Ayat 4 kembali. Yesaya 40. Ayo ya, kita bongkar. Setiap lembah harus ditutup. Lembah itu bicara orang minder. Tahu minder ya? Orang yang self esteemnya jelek sekali. Merasa nggak berdaya dalam hidup. Selalu mengasihi diri sendiri. Self pity-nya terlalu besar. Aku ini jelek. Aku ini pendek. Aku ini gemuk. Aku ini begini, aku ini hitam, hidungku itu pesek, aku ini wadah saja. Orang yang selalu menyalahkan diri sendiri. Ini kena yang mana? Dari 4 itu. Melankolis? Oke, kita simpan dulu ya, kita lihat. Yang kedua. Setiap gunung dan bukit diratakan. Ini bicara orang yang kebalikan dari lembah. Orang yang suka membual. Omongannya gede sekali. Orang yang bos, tahu kata itunya. Wah, sudahlah. Wah, nggak mau kalah dengan yang lain. Nah, Papa juga nggak suka sifat seperti ini. Orang yang kecenderungannya itu rame. Mau yang tinggi, dia nggak mau lihat ke bawah. Orang yang terlalu optimis dalam hidupnya. Kalau yang tadi itu orang yang pesimis. Karena selalu nggak berdaya dalam hidupnya. Karena yang mana ini? Sanguin. Oke. Ribut. Ya, terlalu cepat kalau ada apa-apa reaksinya. Itu sanguin. Nomor 3. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Berbukit-bukit, saudara bisa bayangkan? Kalau saudara pernah tahu istilah Jawa, sore kedele esok tempe. Tahu kata itu? Itu bahasa Jawa. Artinya orang yang pelin-pelan. Orang yang nggak pernah tegas dalam hidup. Orang yang ngikut arus. Orang yang tidak bisa ambil keputusan. Orang yang sangat lemah. Orang kayak begini nggak bisa jadi pemimpin. Dia aja nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Orang yang licik kalau lebih jeleknya. Karena naik turun, nggak bisa ditebak. Yang mana itu? Pragmatis? Ya, coba kita simpan dulu ya. Yang keempat. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Hidup yang terlalu banyak topeng. Menyembunyikan diri. Orang yang gak pernah lurus hidupnya. Terlalu banyak. Maaf kalau saya pakai kata yang jelek itu. Selalu ingin menipu orang. Menutupi dirinya. Dengan macam-macam seorang tidak lihat dalam hidup. Saudara, inilah 4 karakter dasar manusia. Nah, itu kalau saudara pernah mendengar ada hamba Tuhan, ada orang Kristen, kaget kok tiba-tiba hidupnya seperti itu. Jangan disalahkan. Nanti dia belum disembuhkan dengan masa lalu. 4 macam tanah ini yang menyebabkan manusia sulit jumpa dengan Bapa di surga. Masih ingat ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan orang Samaria baik hati? Sama, itu ada 4 karakter manusia juga. Manusia pertama di karakter itu adalah si perampok. Karakter kedua adalah imam dan orang Lewi itu. Karakter ketiga adalah pemilik losmen. Karakter keempat adalah orang Samaria yang baik hati itu. Nah, dari mana kita bisa mempelajari 4 kasus itu? 1. Mari kita temukan 4 macam orang itu. Diri kita di nomor berapa? Tapi jangan ngomong, diam aja supaya orang nggak tahu. Kalau saya uraikan ini, saudara, wah aku di nomor ini. Dia bertobat kalau tahu. Nah, karakter pertama adalah perampok. Seorang perampok selalu berkata, uangku, uangku, uangmu, uangku. Sederhana bukan? Kata perampok itu terjemahannya,
Maka itu diambil uang orang lain, dia nggak rasa salah. Karena itu prinsipku, uangku, uangmu juga uangku. Istriku, istrimu juga istriku. Wah, celaka. Semuanya jadi begitu. Pokoknya aku semuanya. Karakter kedua adalah imam. Justru ini yang mengagetkan. Apa Tuhan Yesus mengilustrasikan seorang hamba Tuhan dengan yang jelek? Nyata imam. Dan itu banyak kita temui sampai hari ini. Ketika mereka lihat ada orang ini terluka, mereka menghindar. Jarno, kata orang Surabaya bilang, dibiarkan. Nah, orang ini berkata, uangku, uangmu. Jadi kita dua nggak ada urusan apa-apa, sorry. Nah, inilah kondisi manusia terbanyak akhir zaman. Yang kedua, nggak mau tahu orang lain. I don't care. Jelas, pokoknya aku nggak ganggu kamu jangan ganggu aku. Banyak nggak kita temui orang seperti itu. Ternyata ini golongan para hamba Tuhan menakutkan sekali kalau Yesus mengatakan itu. Yang ketiga adalah pemilik losmen. Baik, suka nolong. Ya silakan masuk, ayo dimakan. Bayar. Ya, bayar. Baik, tapi selalu hitung-hitungan dalam hidup. Yang keempat itu yang dibutuhkan dunia, saudara. Ketika orang Samaria berkata, ini uangku, perlu kamu pakai. Kurang, aku tambahin. Amin dulu, lalu pilih kita nomor berapa. Hati kita yang bisa tahu. Awas, jangan bohongin Tuhan. Jangan nipu Tuhan. Dia yang paling tahu isi hati kita. Saudara, mengapa Alkitab menggunakan angka 4 ini tentang karakter manusia? Itu sungguh luar biasa. Maka itu kalau kita nginjil, jangan bawa Yesus, jangan bawa agama. Bawa fakta hidup. Seperti hal ini. Gak usah tunjukkan ayatnya di mana. Kita ngomong saja. Nanti orang itu akan terbuka. Saya bersyukur kalau saya cerita, baik dalam seminar, saya memberi ceramah atau apa saja. Selesai itu, orang pasti tanya. Karena semua orang yang memimpin ceramah, seminar, itu harus punya pustaka, atau ya, punya daftar buku yang dibaca dan diseminarkan. Nah, saya nggak pernah punya buku yang lain. Cukup Alkitab saja. Tapi saya tidak boleh bawa. Karena itu bukan di kalangan Kristen. Maka itu tiap kali saya habis ngomong, tidak ada yang tidak tanya, Bapak baca buku apa? Karena selama saya ngajar, saya tidak menyebutkan tulisan ini, pengarang ini, buku ini. Tidak sama sekali. Karena buat saya, saudara, Alkitab ini sebuah buku yang gak pernah habis untuk dibahas. Alkitab ini up to date. Mau zaman kapan saja dibicarakan, dia tetap up to date. Hebat sekali Alkitab. Maka itu saya terakhir sangat mengurangi baca buku rohani. Karena saya nggak mau dianggap rohana. Karena terlalu rohani jadi rohana. Oke? Saya baca buku sekuler. Hanya untuk menemukan di mana hebatnya Alkitab. Sampai saya pernah satu kali, saya kaget. Cari semua buku tentang manajemen. Dan baca semua buku tentang leadership. Bawakan kepada saya tulisan siapa saja. Saya bisa tunjukkan per teori masing-masing ayatnya di mana, saya bisa tahu. Apalagi bicara soal motivasi. Begitu banyak sekarang motivation speaker, bukan? Yang mahal-mahal lagi. Salah satu yang paling mahal itu Anthony Robbins. Wih, mahalnya luar biasa itu. Tapi kita harus tahu, bahannya cuma satu, Alkitab. Maka itu salahnya kita sebagai gereja. Kalau kita tidak bisa membongkar dia untuk menjawab kebutuhan manusia ini. Oke, saya kembali lagi. Pertanyaannya, mengapa seorang manusia bisa punya karakter yang berbeda-beda? Saya tanya dulu begini kepada saudara. Menurut saudara, karakter anak itu menurun dari orang tua atau tidak? Pasti jawabannya iya. Ternyata tidak. Kaget bukan? Saya buktikan. Siapa yang bersaudara lebih dari 2? Kalau cuma 1 nggak bisa dibandingkan. Lebih dari 2 ya, oke? Dari papa sama, mama sama. Kita bersaudara sama tidak karakternya? Nah, berarti tidak menurun. Kalau karakter turun dari papa mama,